Ternyata, orang yang mengendalikan drone berisi bom tersebut adalah salah satu pengawal di istana utama bernama Lee Jin. Beruntung pada saat itu Duyun masih dalam keadaan sadar dan dengan cepat ia segera membawa Oh Hwan-soo keluar dari mobil sebelum ledakan terjadi. Tak lama setelah mereka keluar, mobil tersebut tiba-tiba meledak hingga membuat serpihan dari ledakan tersebut mengenai tubuh Duyun hingga membuatnya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Upaya pembunuhan seketika menjadi berita besar di media sementara Oh Hwan-soo dan Duyun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Untungnya Duyun dan salah satu pengawal lainnya masih bisa diselamatkan. Terlihat di sana pengawal Jin juga ikut berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Namun terlepas dari hal itu ia terlihat sangat kecewa dan frustasi karena rencananya telah gagal total. Tak menyerah begitu saja Lee Jin kembali berusaha membunuh So Duyun saat ia akan dipindahkan ke kamarnya. Namun aksinya harus kembali gagal karena pada saat itu terdapat kamera CCTV dan setelah itu ia pun langsung melaporkan hal itu kepada seseorang. Sementara itu, Oh Hwan-soo sudah kembali sadar dan ia pun terlihat khawatir dengan keadaan Duyun karena ia ingat bahwa Duyun telah melindunginya dari ledakan dan merasa yakin jika Duyun mengalami luka yang sangat serius. Kim Yong-kuk yang juga berada di sana ia pun merasa kecewa karena hal yang pertama kali ditanyakan adalah kondisi pengawal serta berita terkait serangan yang baru saja terjadi kepadanya. Di waktu yang sama terlihat jika para wartawan dan reporter kini sedang menunggu kabar terbaru tentang Oh Hwan-soo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Pada saat itu, komisaris kepolisian datang ke istana utama untuk menyelidiki kasus penyerangan terhadap Oh Hwan-soo apakah terlibat dengan salah satu komplotan teroris. Dan jika hal ini berkaitan maka akan berdampak buruk kepada hubungan diplomatik bagi negara. Untuk itu mereka menyarankan kepada keluarga Hwain Group supaya dapat segera mengungkapkan siapa pelakunya di mana Bu Park bersama Pak Han setuju akan hal ini. Namun saat bertemu dengan komisaris di tempat lain, Pak Han menyarankan agar komisaris tidak mengejar pelaku, karena setiap kali Oh Hwan-soo diserang saham perusahaan mereka selalu turun dengan sangat drastis. Meskipun demikian citra Oh Hwan-soo di mata publik kian semakin membaik, bahkan yayasan yang dikelolanya semakin banyak mendapatkan donatur. Sementara itu, Pak Park kembali menerima tugas dari Kim Yong-kuk untuk mengirimkan sejumlah dana taktis ke kasino yang telah ditunjuk. Saat dalam perjalanan, ia teringat akan ucapan Duyun yang sempat membahas tentang menyewa pembunuh bayaran. Hal ini membuat Pak Park mulai bertanya-tanya apakah uang yang selama ini ia bawa sebenarnya adalah uang kotor atau memang digunakan untuk membayar jasa pembunuh bayaran. Dengan rasa penasaran yang semakin mendalam, Pak Park mulai merenung dan mempertanyakan tujuan sebenarnya dari uang yang ia bawa dan kemungkinan hal ini berkaitan dengan tugasnya. Di sisi lain Pak Han terlihat menyadari bahwa Kim Yong-kuk memiliki dana taktis yang ia kelola sendiri. Untuk itu ia pun segera melaporkan hal tersebut kepada Bu Park namun setelah mendengar laporan itu, Bu Park memutuskan untuk tidak menghiraukannya. Ia merasa yakin bahwa putranya pasti ingin memiliki dana taktis pribadi untuk keperluan tertentu. Dan oleh karena itu ia pun menginstruksikan kepada Pak Han untuk tidak mencampuri urusan tersebut dan berkata jika dirinya percaya jika Yong-kuk pasti memiliki alasan sendiri untuk mengelola dana tersebut secara terpisah. Saat ini Bu Park lebih mengkhawatirkan tentang putra keduanya Yong-min yang dikenal keras kepala dan serakah. Meskipun awalnya Ibu Park berniat untuk memberikan yayasan kepada Yong-min akan tetapi putranya malah menolak tawaran tersebut. Hal ini membuat Ibu Park semakin bingung dan bertanya-tanya dari mana Yong-min mewarisi sifat yang serakah seperti itu. Setelah itu Pak Han pergi mendatangi Yong-min dan istrinya So-jeon untuk membahas hal yang dikatakan oleh Bu Park. Pada saat itu Yong-min merasa kesal dengan sikap Oh Hwan-soo dan juga Yong-kuk yang sampai sekarang ini keduanya belum meminta maaf kepada mereka. Pak Han berkata jika hal tersebut tidak akan mungkin dilakukan oleh Oh Hwan-soo dan juga Kim Yong-kuk. So-jeon menganggap bahwa hal ini sangat penting karena merasa bahwa Oh Hwan-soo adalah orang yang berasal dari kalangan miskin yang sudah berani merendahkan martabat mereka. Pak Han yang mendengar itu ia pun dibuat kebingungan dan balik bertanya kenapa So-jeon terlalu fokus pada status sosial, padahal kakeknya dulu hanya seorang penjajah kosmetik biasa. Pak Han berpendapat bahwa Yong-min seharusnya mengikuti keinginan Bu Park untuk menerima yayasan, dan kembali menyayangkan kenapa ia menolak hal tersebut. Mendengar hal itu Yong-min mengatakan jika ia sengaja menolaknya karena merasa jika ibunya lebih memprioritaskan Kim Yong-kuk daripada dirinya. Yong-min juga merasa marah kepada Pak Han karena merasa tidak layak diperintahkan oleh seorang pengacara keluarga seperti Pak Han. Ternyata pada faktanya Pak Han adalah orang yang telah mengatur pernikahan Yong-min dan So-jeon. Meskipun hanya seorang pengacara keluarga,
Pak Han mampu melakukan hal tersebut dan menjadi orang kepercayaan dari Ibu Park. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Oh Hwan-soo terlebih dahulu mengunjungi Duyun untuk mengecek kondisinya. Melihat jika Duyun yang telah menyelamatkannya, Oh Hwan-soo merasa sangat sedih dan merasa bingung bagaimana cara ia bisa membalas semua kebaikannya. Duyun sama sekali tidak merasa keberatan melakukan tugasnya sebab hal yang terpenting saat ini adalah keselamatan Oh Hwan-soo. Ia kemudian menawarkan kepada Oh Hwan-soo untuk menunjukkan rekaman CCTV dari tempat kejadian. Namun Oh Hwan-soo langsung menolaknya dan berkata jika kini ia sudah bisa mempercayai Duyun sepenuhnya. Dan pada akhirnya mereka kemudian berpelukan dengan sangat romantis seolah larut dengan momen kebersamaan yang mereka lalui bersama. Setibanya di rumah, Oh Hwan-soo kembali menemui ibu mertuanya seperti biasa. Ibu Park mengungkapkan rasa syukurnya bahwa Oh Hwan-soo tidak terluka berkat pengawal yang dibayar mahal untuk melindunginya. Ia juga mencatat betapa sialnya Oh Hwan-soo tahun ini karena sudah beberapa kali hampir menjadi korban pembunuhan. Ibu Park menyarankan Oh Hwan-soo untuk memperbaiki sikapnya dan fokus pada urusan bisnis dengan Tiongkok agar hal ini tidak kembali terulang. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa Jang Tae-ra kini berencana berinvestasi di bisnis Tiongkok bersama mereka dan mungkin mereka bisa bekerja sama. Meskipun Jang Tae-ra adalah seorang gundik, namun ayahnya adalah mantan hakim ternama serta kakak tirinya yang merupakan manajer keuangan terkenal yang sekarang ini sedang berada di Hong Kong. Dan oleh karena itu, Ibu Park merasa jika mereka harus menghormati Tae-ra sebagai bagian dari keluarga Hwaing Group. Singkat cerita, ketika Oh Hwan-soo berada di kantornya, Oh Hwan-soo bersikeras meminta buku besar perusahaan Hwaing Group dari kakaknya. Kakaknya menjelaskan bahwa ada 2 salinan buku besar perusahaan yang saat ini ada 1 salinan bersamanya namun telah dimodifikasi untuk keperluan pajak. Sementara yang asli berada di tangan Pak Han yang disimpan untuk berjaga-jaga. Hyun-soo menyadari bahwa Oh Hwan-soo berniat membalas dendam atas kematian ibu mereka, namun ia memperingatkan bahwa hal tersebut tidak akan semudah seperti yang ia pikirkan. Hyun-soo mengatakan jika hal tersebut terungkap ke ranah publik, baik dirinya sebagai direktur pelaksana Hwaing Group maupun Oh Hwan-soo sebagai pemilik yayasan akan menghadapi masalah dan berakhir di penjara. Semua hal tersebut telah diatur oleh Ibu Park bersama dengan Pak Han. Hyun-soo menegaskan bahwa ia tidak akan setuju jika Oh Hwan-soo kembali bertindak gegabah karena hal itu bisa menghancurkan posisi mereka berdua. Di malam itu Bu Park terlihat mendatangi kediaman Pak Han sambil membawakan sebotol anggur untuk mereka nikmati bersama. Ternyata selama ini mereka memiliki hubungan yang spesial di mana hal tersebut disadari oleh Yongkook bahkan sudah ia ketahui semenjak ia masih kecil. Sementara itu, Pak Park terlihat memeriksa kondisi Duyun yang baru saja kembali dari rumah sakit. Pak Park merasa khawatir bahwa hal serupa yang terjadi pada Ju Hyuk mungkin juga akan menimpa kepada Duyun. Dengan penuh rasa kekhawatiran, Pak Park menyarankan agar Duyun berhenti dari tugasnya dan melanjutkan penyelidikan di kantor polisi saja. Ia yang merasa penasaran kemudian bertanya bagaimana Duyun bisa mengetahui motif dari pelaku pembunuhan Ju Hyuk serta orang yang sedang mengincar Oh Hwan-soo. Duyun menjelaskan bahwa ia mampu mengidentifikasi pelaku berdasarkan cara mereka memegang pisau karena saat terjadi pembunuhan Ju Hyuk ia ada di sana. Ia menjelaskan bahwa setiap pelaku memiliki gaya tersendiri dalam menggunakan senjata tersebut yang dapat memberikan petunjuk tentang identitas mereka. Selain itu, Duyun juga meminta bantuan Pak Park untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang ia ketahui mengenai kasus tersebut dan berharap jika informasi dari Pak Park bisa membantu dalam penyelidikannya lebih lanjut. Singkat cerita, di malam harinya Oh Hwan-soo kemudian meminta bantuan Duyun untuk mengambil buku besar yang berada di paviliun milik Pak Han. Ia juga mengatakan jika buku besar tersebut sangat penting untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dengan penyelidikan mereka. Dan di keesokan harinya, Duyun terlihat langsung bergegas pergi menuju paviliun Pak Han dan sebelum itu ia harus memastikan bahwa Pak Han sudah pergi. Setibanya di sana, ia menyadari bahwa paviliun tersebut tidak dilengkapi dengan CCTV, sehingga tidak ada cara untuk memantau siapa yang masuk atau keluar. Hal ini menandakan bahwa segala bentuk aktivitas ilegal bisa terjadi tanpa terdeteksi di paviliun tersebut. Untuk dapat memasuki paviliun, ternyata Duyun harus menghadapi beberapa rintangan, di mana dirinya harus menjinakkan anjing penjaga yang ada di lokasi serta harus menyiapkan sidik jari milik Pak Han untuk membuka pintu masuk. Dengan kemampuannya sebagai seorang polisi, Duyun terlihat berhasil memperoleh sidik jari dari gelas bekas minuman milik Pak Han.
Dan dengan menggunakan alat canggih, Duyun juga berhasil membuat jari palsu yang memungkinkan dirinya untuk membuka pintu pavilium milik Pak Han agar ia bisa memasuki area tersebut. Namun, tanpa disadari oleh Duyun, ternyata ia terdeteksi oleh pengawal jin yang pada saat itu juga ia pun langsung melaporkan keberadaan Duyun kepada Pak Han. Pak Han yang panik kemudian bergegas menuju paviliumnya untuk memastikan situasinya. Akan tetapi saat berada di sana ia tidak menemukan keberadaan Duyun dan berpikir jika ia pasti sudah kabur. Ia bahkan langsung memeriksa semua barang-barangnya yang berada di pavilium termasuk sebuah brankas. Namun, saat memeriksa tumpukan kotak-kotak tempat ia menyimpan barang, Pak Han menyadari bahwa buku besar yang ada di dalam salah satu kotak telah hilang dan merasa jika Duyunlah yang telah mengambil buku tersebut. Duyun segera bergegas ke kantor Yayasan Oh Wan Su untuk memberikan barang hasil temuannya. Ternyata Hyun Su kakaknya Oh Wan Su juga berada di sana dan berniat untuk menahan perbuatan mereka. Namun, saat Duyun hendak menyimpan buku besar yang baru didapatkan, tiba-tiba kejaksaan datang dan tanpa basa-basi mereka akan menggeledah kantor Oh Wan Su serta melakukan penyitaan. Tak cukup dengan itu saja mereka bahkan ikut menahan kakak Oh Wan Su dengan tuduhan telah melakukan penggelapan dana atas yayasan. Mereka yang menyaksikan hal itu tampak sangat begitu terkejut hingga membuat ketiganya tak bisa berkutik. Sayangnya cerita harus kembali bersambung dan episode selanjutnya akan kembali tayang pada hari Rabu depan. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tinggalkan jejak komentar kalian di bawah video ini serta bantu support admin dengan cara subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Admin izin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.